Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anggita. NIM saya 1903089. Saya dari kelas 2 AKSC. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Latar belakang ISPO. Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO adalah persyaratan yang disusun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada Maret 2011, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO. ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi sustainable palm oil dan untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca. Pada bulan Maret tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Urgensi ISPO. ISPO adalah proses sertifikasi wajib yang mengikat secara hukum bagi semua pembudidayaan kelapa sawit kecuali pertanian kecil dalam negeri. Indonesia juga berupaya agar ISPO dapat menjadi platform utama bagi berkelanjutan nasional. Peraturan ISPO. Peraturan ISPO terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Mengatur tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO dilakukan secara wajib atau sukarela. Sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dimaksud untuk mengatur pengolahan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha perkebunan kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Manfaat ISPO. Manfaat ISPO ada 4. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan daya saing perkebunan kelapa sawit dengan menerapkan pengolahan sawit yang baik dengan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, membantu perusahaan mengidentifikasi kepatuhan hukum karena peraturan atau persyaratan ISPO berisi pemenuhan beberapa peraturan lingkungan, pertahanan, dan lain sebagainya. Keempat, untuk menekan berkurangnya tutupan hutan. Jadi hutan itu gak ditebang. Jenis-jenis sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO ada 4 macam. Yang pertama, sertifikasi perusahaan perkebunan. Yang kedua, sertifikasi usaha kebun plasma. Yang ketiga, sertifikasi usaha kebun swadaya. Yang keempat,
sertifikasi minyak kelapa sawit untuk negeri terbarukan. Latar belakang RSPO. Root Table on Sustainable Palm Oil atau RSPO adalah organisasi nirlaba dengan anggota pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok minyak kelapa sawit yang didirikan pada tahun 2004 untuk merespon permintaan konsumen yang mensyaratkan agar minyak sawit diperoleh dan diperdagangkan secara berkelanjutan. Tujuan pokok dari RSPO adalah mempromosikan produksi, perdagangan, dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemasok kepentingan. RSPO membentuk Certification Working Group yang beranggota perwakilan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk menyusun suatu standar yang dikenal sebagai prinsip dan kriteria untuk produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan atau RSPO. Prinsip RSPO memiliki 8 prinsip, yaitu yang prinsip pertama, komitmen terhadap transparansi. Prinsip kedua, memahami hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ketiga, komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang. Prinsip keempat, menggunakan praktik terbaik dan tetap oleh perkebunan dan pabrik. Prinsip kelima, tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan kemeragaman hayati. Prinsip keenam, tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun dan pabrik. Prinsip keenam, pengembangan perkebunan baru secara tanggung jawab. Prinsip kedelapan, komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas. Jadi, kriteria RSPO itu terdiri dari 38 kriteria yang berdasarkan dari setiap 8 prinsip-prinsip RSPO tersebut. Indikator RSPO terdiri dari 139 indikator yang di dalamnya 65 indikator mayor dan 74 indikator minor yang berdasarkan prinsip-prinsip dan kriteria RSPO tersebut. Pemangku kepentingan RSPO. Pemangku kepentingan RSPO yang pertama itu RSPO adanya kategori indikator mayor dan indikator minor, sedangkan ISPO hanya mengenal kategori memenuhi dan tidak memenuhinya. Kedua, pada RSPO tetap dapat diterbitkan sertifikasi karena ketidaksesuaian
adalah minor, sedangkan pada ISPO sertifikasi tidak dapat diperbaiki karena semua kriteria wajib dipenuhi. Yang keempat, terdapat 5 elemen pada ISPO yang tidak diatur pada RSPO. Dan terdapat 8 elemen pada RSPO yang tidak terdapat atau tidak disyaratkannya secara eksplisit pada persyaratan ISPO, walaupun bisa saja telah diatur dalam ketentuan perundangan, namun elemen ini tidak secara tersendiri dan eksplisit dipersyaratkan. Jadi dari keseluruhannya kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 perbedaan ISPO dan RSPO. ISPO di mana ISPO memiliki sifat mandatory atau wajib, sedangkan RSPO memiliki sifat voluntary atau sukarela. Yang kedua, ISPO memiliki 7 prinsip, 41 kriteria, dan 126 indikator. Tidak ada indikator mayor dan minor. Sedangkan RSPO memiliki 8 prinsip, 39 kriteria, dan 139 indikator. Yang di dalamnya 65 indikator mayor dan 78 indikator minor. Yang ketiga, adanya persyaratan yakni penilaian usaha perkebunan kelas 1, 2, 3. Hanya dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISPO, sedangkan RSPO tidak ada persyaratan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk sertifikasi RSPO tersendiri. ISPO merupakan produk hukum pemerintah Republik Indonesia, sedangkan RSPO merupakan tuntutan persyaratan yang diminta oleh pelanggan yang menggunakan produk minyak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.